Shalom, selamat datang di YT Artikel 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Rahman, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Untuk teman pekerja yang jauh, perantau dalam negeri atau di luar negeri, yang jauh dari keluarganya seperti admin, semoga kalian semuanya dilindungi dan diselamatkan dalam pekerjaan masing-masing. Dan untuk sahabatku yang bersama keluarganya, semoga kalian sehat selalu dalam lindungannya. Amin. Sebelum lanjut ke kisah cerita Aditya, anak bos besar yang berpura-pura miskin, alangkah baiknya mendengarkan sinopsis terlebih dahulu. Sinopsis. 10 tahun yang lalu, Aditya terpaksa melarikan diri dari keluarga Edward, dan sejak itu, dia terlantar dan tersiksa seperti semut yang kepanikan, dan sering ditipu orang. Sampai hari itu, dia melihat nomor yang dikenal dan tidak dikenalnya di dalam kontak handphonenya. Dari situ, ia memulai kembali kehidupannya yang layak. Episode 1, Anak Bos Besar yang Berpura-pura Miskin. Dari pintu gedung pertama, begitu Aditya memarkir mobil, dia melihat saudara iparnya Anjani. Anak ini terlihat muda dan cantik, dan hari ini dia memakai riasan tipis, yang bahkan lebih menawan. Anjani, cepat masuk ke mobil. Ibu menunggumu kembali untuk makan. Ketika Aditya turun dari mobil, dia tidak bisa berjalan dengan baik dengan satu kaki dan terlihat sangat berat. Oh, bukankah ini saudara ipar Anjani yang lumpuh? Ini benar-benar bukan pertemuan. Lihat, kaki kirinya menginjak tanah, dan kaki kanannya tidak menginjak sama sekali. Hehe. Jangan mengolok-olok orang lain, tidak mudah menjadi lumpuh. Gadis-gadis muda yang keluar dengan Anjani tertawa gembira. Wajah Anjani pucat karena marah, dan setiap kali dia bertemu dengan saudara ipar yang tidak berguna ini, tidak ada kabar yang baik. Bukankah ini ditertawakan oleh teman-temannya lagi? Bukankah aku memintamu untuk menungguku di seberang jalan? Anjani memelototi Aditya dan masuk ke mobil dan duduk di kursi belakang. Aku khawatir tidak aman bagimu untuk menyeberang jalan, jadi aku menjemputmu sampai di sini. Omong kosong. Aditya tidak berani berkata lagi, lalu menyalakan mobil dan pergi dari sini. Sudah lebih dari 3 tahun sejak dia berada di keluarga Umar. Statusnya tidak sebaik anjing. Sedih jika dipikirkan. Bu, aku kembali. Hei, siapa? Begitu Anjani masuk rumah, dia melihat seorang gadis seusia dengannya di depan rumah. Siapa lagi, kalau bukan kakak lumpuh? Dahlia menatap Aditya dengan tatapan kosong. Untuk menantu yang tidak memiliki latar belakang keluarga dan kaki yang lumpuh ini, dia menyipitkan setengah bola matanya dan memandang rendah. Oh, aku akan ke kamarku. Anjani melirik saudara perempuan Aditya yang berpakaian sederhana, lalu melihat Aditya dengan jijik dan kembali ke kamarnya. Kakak, dengan nada rendah April memanggil Aditya, mengapa kamu di sini? Aditya memandang April dengan penuh kasih. Saya belum punya cukup tabungan uang kuliah semester ini. April menggosok sudut pakaiannya, wajahnya memerah dan berbisik. Apa bedanya? Perbedaannya lebih dari 1000. Telepon aku jika kamu datang lagi, kata Aditya dan mengintip Dahlia, benar-benar takut harimau itu akan mengamuk marah pada adiknya. Seperti yang diharapkan, ekspresi Dahlia sudah sangat sulit untuk dibaca. Para pengemis datang ke sini, jadi kamu masih datang memperlihatkan wajahmu. Dahlia memelototi April dengan tangan di pinggulnya. Bibi, aku akan mengembalikan uang kepada saudara laki-lakiku jika aku sudah bekerja. Jangan marah. Apa? Mengembalikan? Apa yang akan kamu kerjakan? Dahlia tampak menghina dan tersenyum dingin. Bu, jangan katakan terlalu buruk padanya. Anda tidak usah mengeluarkan uang Anda. Aku punya uang sendiri, kata Aditya. Aditya agak sedikit marah. Dia bisa menanggung penghinaan apapun padanya, tetapi dia tidak bisa menahan jika adik perempuannya dihina seperti ini, walaupun April, adik angkatnya. Kamu punya uang. Haha, itu lelucon besar, makan saja kamu tidak bisa mencarinya, apalagi cari pekerjaan. Dari mana kamu mendapatkan uang?
Apa kamu bisa bekerja? Kecuali mencuci dan memasak, apakah kamu bisa menghasilkan 1 rupiah? Cukup, kamu di rumah ini saja tidak bisa menghasilkan uang, kamu hanya sampah, apakah kamu ingin mengangkat sampah keluargamu ke rumah? Saya kasihan pada putri saya, mengapa kamu merusak masa depan putriku? Setelah dimarahi ibu mertuanya, wajah Aditya panas, dan dia tidak bisa berkata apa-apa. Tidak lama setelah dia masuk ke keluarga Umar, dia punya masalah dengan kaki kirinya dan terlatih-tatih saat berjalan, yang menjadi bahan tertawaan semua orang. Kakak, saya akan berangkat kuliah, saya pergi dulu. Mata April merah, dia membuka pintu dan bergegas keluar. April. Aditya cemas tidak tahu harus berbuat apa, dan cepat-cepat keluar mengejar April. Karena kakinya yang masih sakit, saat Aditya ingin mengejar dia terjatuh, dasar orang yang benar-benar tidak berguna. Oh, tidak heran jika adikmu selalu datang meminjam uang, kalian berdua sepasang sampah. Dahlia mencibir, di ambang pintu dengan sinis. Siapa yang sampah? Aditya tidak bisa menahannya lagi bangkit dan berteriak. Sahlia terkejut. Selama lebih dari 3 tahun, Aditya menjadi sangat lemah lembut, dan dia tiba-tiba menjadi galak dan menakutkan. Tapi segera dia tenang. Hei, masih memikirkan pemberontakan? Jika kamu tidak ingin tinggal di sini, keluar saja dan beri ruang untuk orang yang mapan memasuki rumah saya. Aditya menggigit bibirnya, dan pergi begitu saja. Apa gunanya hidup seperti anjing? Khawatir tentang saudara perempuannya, dia dengan cepat pergi ke jalan. Di mana saudara perempuannya pergi? Kesedihan dan kepahitan. Di hati Aditya, dia duduk kosong di sudut, tak seorang pun yang peduli padanya. Aditya mencengkram tanah dan darah menetes dari jarinya, tapi dia tidak merasakan sakit sama sekali. Diusir dari rumah oleh ibu mertua, kemana dia akan pergi? Dia tidak memiliki kualifikasi akademik dan keterampilan, dan kakinya masih pincang, takut hidupnya akan menjadi masalah. Hanya memikirkan istrinya yang cantik Farah, Aditya tidak tega meninggalkannya. Meskipun Farah tidak ingin bertemu dengannya, Farah juga tidak membiarkan dirinya disentuh oleh Aditya selama lebih dari 3 tahun. Dalam pikiran Aditya, biaya kuliah adiknya selalu harus diselesaikan. Tetapi jutaan rupiah yang telah dia tabung untuk rumah pribadinya tidak cukup. Setelah menghela nafas panjang, Aditya mengeluarkan ponselnya dan melihat nomor yang telah dia simpan di dalam handphonenya selama 10 tahun. Setelah terhubung, Aditya hanya melaporkan nama dan lokasinya, lalu menutup telepon. 2 jam kemudian, sebuah helikopter komersial melayang dan mendarat, dan seorang lelaki tua berpakaian mewah berlari ke gang dengan 2 pengikut. Tuan muda, wow, ini benar-benar tuan muda. Pria tua itu berdiri dengan hormat di depan Aditya, tidak terasa air matanya keluar karena kegembiraan. Kedua pengikut itu bahkan terkejut. Siapa yang mengira bahwa pemuda di depannya yang tampak seperti pengemis adalah tuan muda yang telah hilang selama 10 tahun dan merupakan keluarga kaya nomor 1 di Manado. Tuan, saudara tirimu meninggal karena penyakit yang kejam. Ibu tirimu tidak memiliki status dalam keluarga Edward, apalagi mengancam hidupmu. Tuan memerintahkan kami untuk mencarimu. Kamu adalah keturunan Edward, satu-satunya pewaris keluarga Edward. Sebelum Stephen selesai berbicara, Aditya melambaikan tangannya dan memberi isyarat padanya untuk tidak berbicara lagi. Ketika dia masih muda, ibu tirinya ingin membunuhnya dan harus melarikan diri dari ibu kota. Pelarian ini 10 tahun yang lalu. Jika bukan karena ayah April yang mengadopsinya, dia akan mati kedinginan dan kelaparan. Apa yang ayah kandung saya lakukan saat itu? Mungkin dia masih menggendong ibu tirinya dan membelai adiknya. Kebaikan ayah angkat harus dibalas. April, yang telah berada di bawah atap selama beberapa tahun, telah lama menganggapnya sebagai saudaranya. Adapun ayah kandung, ada juga keluarga Edward di ibu kota, yang kaya akan hartanya. Bisakah Anda meminjamkan saya 10 juta?
Saya memiliki kebutuhan mendesak. Aditya berpikir sejenak dan bertanya kepada Stephen dengan tenang. Engah. Ketika Stephen gugup, dia berlutut lurus di depan Aditya. Tuan, apakah Anda sangat memerlukannya? Anda adalah satu-satunya darah daging Tuan. Bahkan 200 miliar tidak masalah. Ada 50 juta di kartu ini. Tuan secara khusus memerintahkan saya untuk memberinya kepada Anda. Menghabiskan uang dalam perjalanan kembali ke ibu kota, Stephen menyerahkan kartu hitam. Aditya mengambil kartu itu. Kembalilah dan beritahu ayahku, jangan ganggu aku. Aku punya keluarga dan istri di sini, dan aku memiliki hidupku sendiri. Setelah meninggalkan kata-kata ini, Aditya berbalik dan terlatih-tatih pergi dari tempat itu. Stephen sangat gugup sehingga dia menggigil, "Tuan muda, ada apa dengan kaki Tuan muda?" Tuan muda menolak untuk kembali, dan tidak ada cara untuk menjelaskannya kepada tuannya. Seorang rombongan sangat khawatir. Stephen menatap punggung Aditya dan menarik napas panjang, senang mengetahui di mana tuan muda. Aditya menjadi tenang dan pergi ke rumah sakit sendirian. Kakinya bukan penyakit yang tidak bisa disembuhkan, hanya saja tidak ada uang untuk mengobatinya. Trombosis vena dapat diselesaikan dengan operasi kecil, sekarang dia punya uang, ini bukan masalah. Setelah keluar dari rumah sakit, Aditya merasa jauh lebih baik. Jika dia tidak memperhatikan kakinya, dia tidak akan melihat kepincangan lagi, dan itu akan menjadi seperti orang normal dalam beberapa hari. Senyum yang telah lama hilang muncul di wajah Aditya. Dia masih sangat khawatir ketika memikirkan saudara perempuannya yaitu April. April bekerja sebagai pelayan di restoran makanan laut sepanjang musim panas, jadi dia naik taksi untuk mencarinya. Begitu Aditya memasuki lobi restoran, dia melihat seorang wanita muda dengan riasan tebal dan pakaian profesional. Wanita ini berdiri di depan April dengan tampilan galak. "April, kemana kamu akan pergi?" Renata menunjuk ke hidung April dan bertanya. Dia adalah mandor restoran dan terus melihat April dengan ekspresi jijik. "Kakak Renata, sebentar lagi aku akan masuk sekolah, jadi aku hanya pergi ke kakakku untuk meminjam uang sekolah." April jelas takut pada Renata dan menjawab dengan suara rendah. "Apakah kamu meminta saya untuk membiarkanmu pergi? Kamu baru saja keluar." "Saudari Renata, tadi saya tidak melihat Anda, dan telepon tidak dapat tersambung. Kamu orang miskin, kamu selalu mengandalkan pinjaman alasan kamu tidak bisa membayar uang sekolah. Dan kamu berani keluar tanpa menyapaku. Apakah kamu menempatkan aku di matamu?" Renata memarahi April, dan dia sangat senang dalam jika memarahi April. "Aku ingin tahu mengapa kamu terlihat cantik. Para pria semua terpancing olehmu, Ham." Melihat April dimarahi seperti ini, Aditya berjalan dengan cepat, dan berkata kepada Renata, "Mulutmu bersih, kenapa kamu suka menggertaknya?" Renata memandang Aditya, dan dia mendengus ketika dia melihat Aditya berpakaian jelek. Dengan sutra gantung yang begitu buruk, apakah masih menginginkan seorang pahlawan untuk menyelamatkan dia? "Hehe, aku hanya suka menggertaknya, apakah kamu punya pendapat?" Bersambung.